Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andre Greystone Channel, dan di video kali ini kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 17 Juni 2024. Kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi. Hari ini ada Hari Raya Idul Adha ya. Jadi selamat berkurban bagi teman-teman yang merayakan. Semoga amal ibadahnya diterima, teman-teman. Tentu saja bisa bermanfaat buat banyak orang. Hari ini akan ada berita dari China, data terkait dengan Chinese Industrial Production, kemudian juga ada Chinese Unemployment Rate. Lalu dari European Central Bank ada Presiden Christine Lagarde yang akan speech, wages in Eurozone, lalu ada Eurogroup meeting. Dari Amerika Serikat akan ada New York Empire State Manufacturing Index, lalu dari FOMC member William yang akan speech di perdagangan hari ini. Beberapa data ini memberikan impact yang moderat terhadap market. Mungkin saja volatile, mungkin tidak. Tapi yang paling penting adalah hari ini adalah hari Senin, awal minggu biasanya akan ada closing time frame weekly untuk market crypto. Jadi berpotensi cukup volatile untuk market. Oke, sekarang kita lihat beberapa berita yang ada pada market. Tapi sebelum itu, aku mau promosi ada event ya dari toko kripto Launch Drop. Teman-teman, ini merupakan sebuah project launchpad yang dilakukan oleh toko kripto dan akan mendukung untuk launching token bernama COM. Token COM ini bisa teman-teman dapatin dengan cara mengikuti kegiatan launch drop yang akan diadakan oleh toko kripto. Syaratnya teman-teman wajib untuk hold TKO kalian, ya minimal 10 TKO, dan kalian akan berpeluang untuk mendapatkan airdrop secara gratis token COM. Silakan isi form atau formulir yang sudah diberikan di sini, ya masukkan UID kalian dan juga kumpulkan TKO sebanyak-banyaknya. Event ini akan mulai dari 11 Juni sampai 20 Juni. Jadi masih ada waktu bagi teman-teman yang mau ikutan. Ya, jadi buat yang mau daftar toko kripto, silakan untuk daftar dulu. Linknya aku sertakan di kolom deskripsi. Jadi kalau teman-teman sudah daftar, sudah melakukan KYC, otomatis teman-teman bisa mendapatkan UID kalian. Jadi silakan UID-nya nanti dimasukkan di sini. Ya, setelah itu teman-teman langsung dikirim aja. Jadi syarat dan ketentuannya berlaku, silakan baca ketentuan yang ada di sini terlebih dahulu kalau kalian mau ikut, teman-teman. Oke, dari berita sebenarnya nggak terlalu banyak untuk market kripto. Kemarin ada berita terkait dengan renewable energy atau energi terbarukan yang saat ini sudah banyak diadopsi untuk melakukan mining kripto. Kalau kita perhatikan secara dari waktu ke waktu ya, mulai dari 2021 sampai 2024 saat ini, penggunaan energi terbarukan itu sudah naik sekitar 100% ya dari sebelumnya. Jadi bisa dibilang energi-energi terbarukan ini adalah energi yang bakalan bisa menopang terhadap kemajuan zaman ke depannya. Karena kan kita sekarang sedang beralih nih dari penggunaan energi berbasis fosil kayak batu bara ataupun minyak bumi, beralih ke energi terbarukan seperti ya surya, tenaga surya, lalu ada tenaga panas bumi ya, atau di El Salvador kemarin juga sudah bikin tuh mining menggunakan energi panas dari gunung berapi ya, volcano energy. Kemudian ada tenaga angin, tenaga air, dan lain sebagainya. Itu jadi hubungannya apa? Hubungannya adalah Tesla kemarin sempat keluar dari adopsi mereka terhadap Bitcoin, atau Tesla sempat keluar tidak lagi menerima pembayaran menggunakan Bitcoin karena masalah dari penggunaan energi fosil ya, coal, dan juga energi yang tidak terbarukan lainnya yang tidak ramah lingkungan. Sementara Tesla kan motonya adalah green energy, teman-teman. Masa Tesla menerima Bitcoin yang tidak green ya? Jadi kurang lebih seperti itu. Akhirnya 2021 mereka nggak menerima lagi Bitcoin. Waktu itu pas market bearish juga pada Bitcoin. Dan sekarang sudah semakin meningkat. Kemarin ada sebuah tulisan dari Elon Musk di Twitter terkait dengan penerimaan. Jika energi terbarukan dari Bitcoin mining itu sudah mencapai 50%, ya mereka akan kembali menerima Bitcoin. Itu kurang lebih. Jadi ini merupakan sebuah berita yang bagus untuk market. Selain itu juga ada berita terkait dengan pandangan Mark Cuban, salah satu investor besar legendaris yang memang sudah mengadopsi kripto sejak awal, especially Bitcoin.
Jadi dalam pandangan Mark Cuban, melihat kondisi dari saat ini, Gary Gensler dianggap sebagai pemberat untuk majunya Joe Biden di election. Kenapa demikian? Karena Gary Gensler dan juga Joe Biden itu berada di partai yang sama, Partai Demokrat. Teman-teman, Gary Gensler sudah menunjukkan bahwa dia cukup anti terhadap kripto. Ya, terbukti dengan beberapa pernyataan yang sebelumnya pro kripto tapi belakangan ini justru malah against terhadap kripto. Belum lagi dia berkerabat dekat sama Elizabeth Warren yang memang dikenal sebagai pencipta crypto army, anti crypto army yang ada di pada market yang terus memberikan fund mereka, teman-teman. Dan ini tentunya menjadi pemberat untuk Joe Biden yang mau maju karena untuk mendapatkan suara tentunya butuh tuh janji-janji manis. Ya, dan investor kripto di Amerika Serikat sekarang sedang diperebutkan suaranya. Entah itu bakalan pro ke Joe Biden atau bakalan pro ke Donald Trump, teman-teman. Kemudian dari berita yang lain terkait dengan Europe's crypto industry. Saat ini kemarin itu sudah dilakukan pemilu ya di Uni Eropa, di mana legislatif mereka sudah banyak orang-orang baru yang menduduki jabatan tersebut. Pekan lalu, sekitar 185 juta pemilih di Uni Eropa dari 27 negara anggota mengambil bagian pemilu di parlemen Eropa. Area politik Eropa telah bertransformasi berkat peningkatan keterwakilan sayap kanan, konsolidasi Partai Rakyat Eropa, dan juga kemunduran Aliansi Hijau atau European Free Alliance. Jadi partai di Eropa ada dua yang paling kuat kemarin ya. Ada EPP, ada EFA, teman-teman. Uni Eropa menghadapi tugas yang sulit untuk memenuhi kompleksitas keseluruhan benua secara politis karena negara-negara berdaulat mengambil pendekatan berbeda terhadap topik-topik sensitif. Ya, terlepas dari politik yang kompleks, Uni Eropa telah berhasil memenuhi beberapa kebutuhan industri kripto dan juga blockchain. New Parliament is good for the crypto industry. Jadi perkembangan ke depannya untuk industri di Uni Eropa saat ini sudah mengarah ke tren yang lebih baik, teman-teman. Semoga dari regulasi bisa lebih clear ya. Kalau kita lihat sih di tahun ini kayaknya udah lumayan clear. Regulasi Uni Eropa sudah rampung ya, meskipun agak adopsinya agak sulit untuk stablecoin terutama yang berbasiskan dolar, teman-teman, di mana Uni Eropa lebih menggunakan euro ya sebagai pair mereka. Jadi BTC/euro atau Ethereum/euro. Jadi nggak pakai USDT, teman-teman. Jadi ini bikin ya adopsi market kripto di Uni Eropa akan lebih difokuskan penggunaan euronya. Kemudian dari berita yang lain, Petra upgrade akan menjadi topik penting untuk Ethereum. Ya, upgrade ini akan dilakukan di tahun 2025 ke depannya. Tentu saja kembali Ethereum bakalan meningkatkan peningkatan ya terhadap ekosistem yang akan dibangun oleh perusahaan Ethereum ini, teman-teman. Jadi saat ini penggunaan dari Ethereum bisa dibilang terus meningkat ya, menjadi salah satu blockchain terbesar saat ini di market kripto dengan layer 1 dan layer 2 yang sangat-sangat mendominasi pasar. Teman-teman, concern mereka adalah tetap adopsi yang lebih besar ke depannya. Makanya harus semakin lama semakin diperbarui, semakin canggih ya, dan diharapkan adopsi ke depannya bisa akan semakin meluas. Tuh. Lalu berita dari Curve Finance ini terkait dengan burn. Ya, berita burning yang akan dilakukan, teman-teman. CEO Curve Finance membereskan peretasan UWU Lens. Crypto CRV itu membakar informasi yang salah. Kalau kita lihat dari berita terbaru, Michael Egorov, founder dari Curve Finance, telah mempertimbangkan peretasan UWU Lens baru-baru ini dan menjelaskan bahwa insiden tersebut tidak mengeksplorasi Curve Finance. Dalam sesi tanya jawab di Cointelegraph, Egorov mengklarifikasi bahwa ungkapan eksploitasi kepada Curve ini adalah eksploitasi dari proyek terpisah. Jadi bukan Curve Finance-nya yang kena kasus. Kemudian juga ada berita fake terkait dengan CRV burning. Oke, kemarin memang ada, teman-teman. Aku sendiri sudah sempat posting juga ya di komunitas Telegram kita.
Kemarin dari Twitter resminya, Curve Finance itu mengkonfirmasi bahwa mereka sedang berusaha untuk membuat proposal untuk burning sekitar 10%. Dan di berita kali ini sepertinya dibantah, teman-teman. Ada misinformation. Ya, misinformation about team burning 10% of Curve Finance. Oke, jadi itu berita bohong berarti ya. Jadi nanti aku akan posting lagi di Telegram, teman-teman, untuk klarifikasi. Ternyata ada masalah disinformasi. Itu. Dari berita yang lain datang dari Bridge News. Donald Trump mengatakan dia akan mengakhiri pendanaan Amerika Serikat untuk perang Ukraina melawan Rusia. Saya pikir Zelensky mungkin adalah politisi terhebat yang pernah ada. Setiap kali dia datang ke negara kita, dia membawa pulang sampai 60 miliar US dollar untuk pendanaan perang. Dan juga ya bantuan kemanusiaan, teman-teman. Jadi ini adalah Donald Trump ya. Sepertinya kalau Donald Trump naik, perang akan berakhir di antara Ukraina dan Rusia. Tentu saja menciptakan perdamaian dunia. Teman-teman, apakah ini janji kampanye ataukah ini adalah beneran? Ya, kita nggak tahu, teman-teman. Oke, lalu gimana nih impactnya terhadap market kripto? By the way, Bitcoin hari ini diperdagangkan di kisaran 66.600 dolar ya, dimana pergerakan dari Bitcoin kali ini bisa dibilang masih tetap bertahan dengan posisi closing time frame weekly pada Bitcoin yang bakalan kemungkinan adalah bearish engulfing. Ya, smart money so far sustain in Bitcoin dengan dengan MACD yang masih dalam proses koreksi. Teman-teman, histobarnya masih merah dan masih akan membuka peluang untuk koreksi ke depannya. DXY atau indeks dolar saat ini mengalami tren kenaikan ya, tipis, teman-teman. Sementara itu BTC dominance di perdagangan kemarin itu turun sekitar 1% dan masih berlanjut. Ya, beberapa altcoin kemarin dapat sentimen positif kayak Curve Finance sempat naik, kemudian juga ada Celestia naik 5%. Ya mungkin ada beberapa koin lain yang juga sedikit mengalami recover. Ton Telegram so far so strong, teman-teman. Saat ini lagi garap ya game-game dari Telegram ya, terutama airdrop, teman-teman. Ada banyak, ada Hamster Combat yang saya lagi senang-senangnya ya garap saat ini. Semoga nanti bisa achieve. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan ya bisa langsung untuk pakai nih gininya apa namanya daily combo. License Jepang, kemudian protection reward, lalu derivatif. Nah itu, kumpulin kartunya, kemudian klaim 5 juta. Kemudian untuk tap-tapnya, tokennya, kodenya adalah token, teman-teman. More information langsung aja join di komunitas Telegram kita. Linknya juga ada di deskripsi video ini. Jadi perkembangan yang namanya blockchain Telegram itu lagi naik-naiknya sekarang. Ya disertai dengan peningkatan harga pada token TON. Dan menjadikan token tersebut salah satu token dengan market cap terbesar, ya 10 terbesar saat ini. Jadi luar biasa banget peningkatannya. Jadi kalau teman-teman ketinggalan ya gimana ya, ketinggalan, susah juga teman-teman. Jadi mendingan ikutin perkembangan. Oh, saat ini yang lagi tren adalah Telegram ya. Selain memang project-project layer kedua dari Ethereum dan juga Solana yang juga masih cenderung strong, teman-teman. Kita cari Fear and Greed Index. Seperti apa kondisi saat ini ya. Karena kalau kita lihat ya, kondisi dari market kayaknya sih agak fear. Ya, disebabkan karena ada sentimen terkait dengan miners yang kemarin melakukan penjualan. Oh, kalau kita lihat dari Fear and Greed Index, saat ini kita masih dalam posisi greed. Oh, menarik teman-teman. Apakah ini adalah indikasi bahwa market udah nggak akan buang barang banyak lagi ya? Karena posisinya cukup greedy, padahal ada banyak narasi-narasi negatif di perdagangan kemarin. Gitu. Tapi ya so far kita ikutin aja market. Kalau dari saya pribadi, DCA adalah jalan ninja. Ya buat teman-teman yang sering banget ketinggalan momentum, ya DCA aja. Sabar teman-teman, market membutuhkan waktu untuk akumulasi lebih banyak before ya bisa lanjut bullish. Untuk saat ini level 66.000 merupakan level support. Ada potensial mantul di level tersebut dan mungkin bisa naik jangka pendek ya ke level 69.000. Atau ada kemungkinan lain, mengingat volume perdagangan yang masih kecil dan smart money yang kecil, bisa jadi pergerakan Bitcoin masih bisa dites untuk turun ke level 64 ribuan.
Tapi overall secara keseluruhan pergerakan Bitcoin masih bergerak sideways ya dalam sebuah symmetrical triangle pattern, atau secara jangka besar kita bisa consider ini sebagai sebuah bullish pennant. Jadi bullish pennant pattern ini seringkali merupakan sebuah pattern yang sangat-sangat penting untuk dilalui sebelum masuk ke fase bull run. Ada beberapa gambar yang bisa menunjukkan posisi Bitcoin saat ini kecenderungannya adalah bergerak konsolidasi. Apakah Bitcoin cuma konsolidasi dan bakalan kembali running ke tren peningkatan yang lebih tinggi? Saya rasa cukup berpeluang. Ya, selama Bitcoin nggak breakdown dari level 62 ribuan. Ya, jadi selama Bitcoin masih berada di kisaran 62 ribuan, kita bisa cukup percaya diri. Oke, gitu aja buat update kali ini. Si kucing udah pengen makan, teman-teman. Jadi sekian aja ya, semoga videonya bisa bermanfaat. Semua informasi aku sertakan di kolom deskripsi video ini. Gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.